Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang berjumpa dengan kalian hari ini ya. Perkenalkan, saya Ibu Nurhayati, guru SD Negeri 22 Parepare. Baik anak-anak, meskipun kita masih di rumah, kita tetap belajar. Jangan kalian menyerah, karena kita masih bisa belajar walaupun di antara kita ada jarak. Baik anak-anak, pada saat ini pandemi masih melanda. Jadi Ibu ingin mengajak pada kalian semua untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan anak-anak yaitu yang pertama, sering-sering mencuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. Cuci tangan dengan baik ya anak-anak. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan lupa memakai selalu masker. Wajib loh masker anak-anak. Yang ketiga, hindari kerumunan atau tempat-tempat keramaian. Oke Nana? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa ya, berdoa dulu. Ya, supaya ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, bagaimana Nana? Sudah siap belajar? Tuh, alat tulis, pensil, buku sudah siap? Baik ya, kita mulai belajar materi hari ini. Anak-anak, mari perhatikan gambar. Pada gambar ini ada 4 orang anak yang sedang bersepeda. Mereka punya kegemaran, yaitu gemar bersepeda. Kalau ini ada gambar anak yang sedang senam. Mereka mempunyai kegemaran senam yang setiap hari dilakukan agar tubuh mereka bisa sehat. Nah anak-anak, kalau ini gambar seorang sedang melakukan pencak silat. Pencak silat ini termasuk kegiatan berolahraga. Nah, materi kita yaitu peredaran darahku sehat. Pada pelajaran ini ada beberapa poin yang menyangkut tentang peredaran darah sehat. Bagian-bagian tersebut antara lain peredaran darah manusia. Ada jantung, pembuluh darah manusia, dan paru-paru. Nah, anak-anak, ayo amati gambar organ peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Oke anak-anak, kita lanjut. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui
arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Baik anak-anak, coba amati gambar. Gambar ini adalah gambar organ jantung manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan bereklaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, anak-anak harus tahu bahwa jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri yang ukurannya sekira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba anak-anak bisa kepal tangannya untuk memastikan bahwa jantung kalian itu sebesar kepalan tangan anak-anak. Kemudian jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Kemudian jantung ini terdiri 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Oke anak-anak, selanjutnya jantung ini antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Kenapa? Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat tugasnya, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Jantung antara bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Pada katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Organ jantung pada manusia. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu akan mengetahui denyut jantung. Pembuluh darah manusia. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah
terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang akan kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Pembuluh darah manusia, pembuluh nadi, dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Coba anak kita amati, ada gambar organ tubuh yang namanya paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sangat menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti oleh oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita semua sadar betapa besarnya organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika kita lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Jadi, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan organ peredaran darah yang sehat pada tubuh kita. Peredaran darah yang sehat pada tubuh kita membuat perasaan menjadi senang dan merasa selalu gembira. Perasaan itu dapat tertuang dalam sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, ayo renungkan. Organ peredaran darah manusia perlu dijaga kesehatannya. Mengapa harus dijaga kesehatannya? Bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan kesehatan peredaran darah?
seperti selalu merokok di sembarang tempat, termasuk di tempat umum. Nah, anak-anak, tiba waktunya kita masuk kesimpulan. Materi sudah selesai, maka mari kita menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan tentang peredaran darah, yaitu darah sangat penting peranannya bagi manusia. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Paru-paru memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Nah, anak-anak, setelah selesai belajar jangan lupa ya, ada soal. Silakan soalnya dijawab. 1. Apa saja organ peredaran darah manusia? 2. Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Demikianlah tadi materi yang Ibu bawakan. Semoga materi yang Ibu bawakan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan penuh berkah. Demikian ya anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.